Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman, istiqamah, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu, majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan harapannya ketika kita ngaji berada dalam majelis ilmu, maka keimanan kita akan bertambah, ilmu kita akan bertambah, sehingga amal kita bertambah. Dan dengan sebab itu semua kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan membahas dari kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Matan Al-Ghayah wa Taqrib, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang syarat sahnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah. Faslun, pasal yang baru, fi syurutis shalah, dalam syarat-syarat salat. Qala wa syaraitu salati, dan syarat-syarat salat. Qabla ad-dukhuli fiha, sebelum memasuki salat. Khamsatu asya'a, ada 5 hal atau ada 5 macam. Maka di sini beliau mulai membahas tentang masalah syarat sahnya sholat atau syarat sholat yang disebutkan oleh musannif. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas syarat, namun itu syarat wajib. Nah sekarang kita akan membicarakan syarat, dan ini dinamakan dengan syarat sah. Dinamakan dengan syarat sah. Ya. Dan beliau mengatakan wa syurutu jam'u syaratin. Dan kalimat syurut itu jamak dari kata syarat. Wa huwa lughatan, dan kata syarat itu adalah al-alamah, tanda. Wa syar'an, dan setelah istilah fikih, syarat itu adalah atau syarat sah maknanya ma tatawaqqafu sihhatus salati, sesuatu yang menjadi pertanda keabsahan salat, alaihi, atas hal tersebut. Walaisa juz'an minha, dan dia bukan bagian dari dalam sholat. Dalam artian hal-hal ini bukan termasuk dalam hal yang diwujudkan di dalam sholat, akan tetapi dia berada di luar sholat, diwujudkan sebelum sholat itu dilaksanakan. Itu syarat sah. Ya, makanya beliau mengatakan walaisa juz'an minha, dan syarat sah itu bukan masuk bagian dalam sholat, karena dia harus diwujudkan sebelum sholat itu dilaksanakan. Ya. Wa kharaja bihadza al-qaidi, maka tidak termasuk ya, dari catatan ini ar-ruknu, rukun. Maka rukun bukan syarat sah. Mengapa? Karena rukun itu adalah bagian di dalam sholat. Dia baru muncul ketika sholat sudah dilaksanakan. Tapi kalau syarat sah, dia itu sudah harus dihadirkan ketika sholat belum dilaksanakan. Ya. Makanya beliau mengatakan fa'innahu, maka sesungguhnya rukun itu adalah juz'un, bagian minas sholati, dari sholat itu sendiri. Maka ini yang membedakan antara syarat dengan rukun. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan ada 5 rukun sholat yang hendaknya diperhatikan. Wabil khusus sebelum sholat itu dilaksanakan. Ya.
Maka di sini beliau mulai membahas satu persatu. Ya. Syarat yang pertama, beliau mengatakan qala asyaratul awwalu, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i, kesucian anggota badan, minal hadatsil asghari, dari hadas kecil, wal akbari, dan hadas besar. Ya. Syarat yang pertama adalah sucinya badan dari hadas. Itu syarat pertama. Ya. Secara umumnya badan seorang yang ingin melaksanakan sholat harus dipastikan dia dalam kondisi suci dari hadas. Ya. Indal qudrati, ketika ada kemampuan untuk mensucikannya. Tapi landasan daripada syarat yang pertama ini apa? Suci dari hadas. Landasannya adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan la yaqbalullahu salata ahadikum bi ghairi tahur, au la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima salat tanpa adanya kesucian, bi ghairi tahur, tanpa ada kesucian. Dan Allah tidak menerima sedekah dari barang haram. Ya. Maka Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau menyampaikan tentang syarah hadis ini. Hadzal hadis nassun fi wujubi thahara lis-shalah. Hadis ini menjadi dalil tentang kewajiban suci untuk sholat. Ya. Dan para ulama juga sudah berijma, bersepakat bahwasanya orang itu kalau melakukan sholat, syarat sahnya adalah suci dari hadas. Dan suci dari hadas ini sebagaimana disebutkan oleh musannif, indal qudrati, ketika dia mampu untuk mensucikannya. Maksudnya apa? Karena ada mungkin beberapa kondisi atau satu kondisi yang tapi ini hampir tidak terjadi. Ya, hampir tidak terjadi. Di mana seseorang itu tidak bisa mensucikan dirinya dari hadas. Makanya beliau memberikan catatan indal qudrah dan disebut dengan faqidut tahuraini. Orang yang tidak memiliki dua alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu. Pernah kita singgung juga sebelumnya. Makanya beliau setelahnya mengatakan, amma faqidut tahuraini, adapun orang yang istilah fikihnya faqidut tahuraini, orang yang kehilangan dua alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu. Sedangkan dia hadas dan harus sholat. Maka beliau mengatakan, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya dihukumi sah, ma'a wujubil i'adati alaihi, tapi wajib mengulang. Sholatnya dihukumi sah. Ya, sholatnya dihukumi sah ketika orang itu kalau nunggu ada air, ya nggak tahu kapan munculnya. Nunggu ada debu, nggak tahu kapan munculnya. Sedangkan waktu sholat sudah mau habis. Apakah dia berarti memasuki waktu sholat dan melewati waktu sholat begitu saja tanpa ada sholat sama sekali? Atau dia sholat dalam kondisi hadas dan nanti mengulangi? Beliau mengatakan dia tetap sholat dalam kondisi hadas. Dan sholatnya tadi dianggap sah, dalam artian maksudnya dianggap sah, mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Namun dia wajib mengulangi. Ketika kapan? Ketika mendapati air ataupun debu. Dan ini dimaksudkan dianggap sah, maka nanti efeknya apa? Efeknya kalau misalkan dia meninggal belum dapat air dan belum dapat debu, insya Allah akan dianggap sholat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai pertanggungjawaban dia sebagai seorang hamba, jangan sampai seorang muslim berada dalam satu waktu sholat, tidak sholat sama sekali. Ya, jangan sampai. Kecuali kalau memang ada udzur seperti di jamak, ya beda lagi. Ya, beda lagi. Baik. Makanya kemarin kita juga singgung dalam kajian Umdatul Ahkam. Jangan sampai seseorang itu, ya bahkan para fuqaha menyampaikan, ketika seorang memasuki waktu sholat, meskipun dia tidak langsung sholat, kata para fuqaha, wajib untuk berazam nanti sholat.
Ya, jangan sampai seorang muslim memikirkan banyak hal, tapi sholatnya tidak terlintas sama sekali dalam benaknya. Tidak layak bagi seorang muslim. Tapi ala kulli hal, maka di sini kalau ada pertanyaan, mengapa kok dia tetap disuruh sholat? Padahal ya nanti disuruh ngulangi kan gitu. Maka kita katakan para ulama memberikan ta'lil alasan li hurmatil waqti. Untuk menghormati waktu sholat. Tadi. Jangan sampai dia masuk dalam satu waktu sholat tidak melaksanakan sholat sama sekali. Ya. Dan dia diwajibkan untuk mengulangi karena ini termasuk udzur yang nadir. Udzur yang jarang. Kan jarang sekali mungkin kita dapati orang tidak bisa atau tidak mendapati air atau tidak mendapati debu. Ya. Sedangkan dia hidup di bumi kan gitu. Ya. Ada mungkin, ya ada. Tapi sangat jarang sekali dan kaidahnya bahwasanya al-udhrun nadir la hukma lahu. Udzur yang jarang terjadi itu tidak memiliki hukum tersendiri. Dia mengikuti hukum asalnya. Ya, jadi seperti itu. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa taharatun najasi, dan suci dari najis alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan darinya. Ya. Dan termasuk syarat kesucian, jadi syarat yang pertama itu adalah suci. Suci dari apa? Suci dari hadath plus suci dari najis. Suci dari hadath plus suci dari najis. Suci dari hadath sudah kita sampaikan. Sekarang beliau membahas suci dari najis. Ya. Maka beliau mengatakan wa taharatun najasil ladzi la yu'fa anhu, dan suci dari najis yang tidak dimaafkan fi tsaubin, di pakaian, wa badanin, dan badannya, wa makanin, dan tempat sholatnya, ya, dan tempat sholatnya. Wa sayadkurul musannifu hadzal akhira, dan musannif atau penulis akan membahas tentang pembahasan terakhir, yaitu suci tempat sholat qariban nanti atau habis ini. Ya. Ala kulli hal, jadi syarat yang pertama adalah suci dari hadath dan suci dari najis. Dan suci dari najis mencakup 3 hal. Pakaian, badan, dan tempat sholat. Ya. Dan beliau mengatakan di hadis ini, kitab ini, suci dari najis yang tidak dimaafkan. Maka bisa jadi orang itu sholat, di badannya ada najis secara hukum fikih, namun dia najis yang dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan darahnya sendiri. Ya. Yang ada di tubuhnya. Misalkan dia jerawat, ya. Misalkan apa? Dia jerawat. Kemudian jerawatnya kena tangannya atau kena kukunya, kena gatal keluar darah. Para ulama mengatakan, hampir semua ulama, hampir menjadi ijma, darah itu najis. Darah itu najis. Tapi ada kondisi-kondisi yang mana najisnya darah itu dimaafkan sehingga tidak mempengaruhi ibadah tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah darah manusia pada dirinya sendiri ketika sholat. Karena ada riwayat dari sahabat Umar, bahwasanya beliau ditusuk, ya, dan beliau sempat melaksanakan sholat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan ada beberapa sahabat yang mereka itu sholat kemudian dipanah oleh musuh, kemudian mengalir dari lukanya tadi darah, ya. Tapi itu darahnya sendiri, bukan darah lain. Beda kalau misalkan habis nyembelih sapi, darahnya banyak sekali di tubuhnya, nggak dibersihkan langsung sholat, ini nggak dimaafkan. Itu namanya darah ajnabi, gitu. Darah luar, bukan darah badannya. Tapi kalau darah badannya sendiri, di badannya sendiri, maka ini dimaafkan. Maka ini apa? Dimaafkan. Baik. Karena beliau mengatakan la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Kalau darah yang dimaafkan, ya meskipun dia secara hukum najis, tapi dimaafkan, tidak mengaruhi keabsahan sholat. Baik. Untuk dalil suci dari najis itu apa? Dalil suci dari najis diantaranya para ulama menyampaikan adalah dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," dan pakaianmu maka sucikanlah.
Ya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau ketika menyebutkan ayat ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyampaikan bahwasanya yang nampak tafsir dari ayat ini adalah pakaianmu sucikanlah dari najis yang digunakan untuk sholat tersebut. Ya. Dan di antara dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya syarat keabsahan sholat adalah suci juga dari najis adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya sahabat sunan, bahwasanya suatu ketika Nabi SAW beliau sholat, tiba-tiba beliau melepas sandalnya, dilemparkan begitu saja. Maka para sahabat yang melihat Nabi melemparkan sandalnya, mereka ikut melempar sandal. Maka setelah sholat Nabi bertanya, kenapa kalian melempar sandal? Gitu. Para sahabat mengatakan, lu Kanjeng Nabi jenengan lempar sandal, kita nggak ikut saja. Gitu. Itu luar biasanya para sahabat. Ya, pokoknya Nabi apa ikut gitu. Maka Nabi mengatakan, ya, Jibril tadi memberitahuku ketika aku sholat bahwasanya di sandalku ada najis. Maka aku langsung melemparnya. Maka di situ menjadi dalil. Sisi dalilnya apa? Kalau seandainya tidak masalah membawa najis dalam sholat, Nabi tidak perlu apa? Sampai melemparnya. Nabi tidak perlu sampai melemparnya. Itu menjadi dalil apa? Kesucian dari najis adalah syarat keabsahan sholat. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, beliau mengatakan qala watsani, dan yang kedua satru launil aurah, menutupi warna dari auratnya, yaitu warna kulit dari auratnya, indal qudrati, ketika mampu. Ya. Syarat sah yang kedua adalah menutup aurat. Ya. Syarat sah yang kedua adalah menutup aurat. Baik. Tapi sebelum itu ada satu masalah yang mungkin cukup penting untuk kita bahas. Bagaimana kondisinya kalau seorang itu sholat, habis sholat dia baru tahu bahwasanya tadi di bajunya ada najis yang tidak dimaafkan. Ya. Dia baru tahu ketika selesai sholat bahwasanya di tubuhnya atau di pakaiannya ada najis yang tidak dimaafkan. Bagaimana status sholatnya? Maka kita katakan, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang menjadi pendapat resmi mazhab Syafi'i, sholatnya dianggap tidak sah dan dia harus mengulang. Karena dalam sholatnya terhilanglah salah satu dari syarat sahnya sholat. Nah, kalau syarat sahnya nggak ada, maka sholatnya tidak sah. Ya. Jadi ketika dia selesai sholat, kemudian baru tahu loh, ternyata ada najisnya. Ya, misalkan nggak tahu, misalkan kalau di sarungnya ada kotoran ayam misalkan, ya. Atau misalkan ada bekas kencing. Ya, mungkin bekas kencing anaknya yang mungkin ngompol lupa nggak tahu kemudian dipakai, ya, dan seterusnya. Ya, maka yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dia harus mengulangi salatnya. Karena apa? Karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Namun sebagian dari para ulama mazhab mengatakan tidak perlu mengulang. Dan ini menjadi pilihan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, menjadi pilihan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan sebelum Imam Nawawi banyak dari para ulama. Imam Nawawi menyampaikan dalam kitab Al-Majmu' banyak termasuk Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Beliau memilih tidak perlu mengulang. Ya, tidak perlu mengulangi. Imam Nawawi juga tidak perlu mengulangi. Tapi jumhur, kebanyakan daripada ulama, para fuqaha menyampaikan dia wajib mengulangi. Karena secara kaidah, kembali ke kaidah bakunya, dia syarat sah. Kalau nggak terpenuhi syarat sah, ya salatnya dianggap tidak sah. Ya, tapi para ulama yang lain, ya seperti Imam Nawawi, Imam Muzani, Imam Al-Khattabi, ya, Syafi'i, mereka menyampaikan bahwasanya tidak perlu mengulang. Oleh karenanya Imam Nawawi sendiri beliau mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', "Annal asah fi madhabina wujubul i'adah." Yang menjadi pendapat resmi madhab saya, gitu kata Imam Nawawi. Pendapat resmi madhab saya, dia wajib mengulang. Ya, dia wajib mengulang. Kemudian di akhir pembahasannya beliau mengatakan, ya, di akhir pembahasannya beliau mengatakan, ya, wa qala jumhurul ulama la i'adata alaihi, dan berkata atau berpendapat banyak dari para ulama tidak perlu mengulang.
Kemudian beliau menyebutkan beberapa ulama disebut. Kemudian beliau mengatakan wa huwa qawiyyun fid dalil wa huwal mukhtar. Dan pendapat tersebut lebih kuat dari sisi dalil dan itu yang menjadi pilihan saya. Jadi Imam Nawawi keluar dari mazhabnya, gitu ya. Nah, maka perlu kita sampaikan di sini bahwasanya belajar fikih kalau dalam aturan belajar, dalam manhaj belajar, itu ya. Maka tidak ada seorang ulama pun yang lepas dari belajar dengan metode kitab-kitab dari mazhab tertentu, tidak mungkin. Ya, bahkan sampai para ulama-ulama yang luar biasa, ya, bahkan sampai dijuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi dan seterusnya. Mereka para ulama besar dalam mazhab mereka masing-masing. Namun, ya, terkadang para ulama ini memiliki pandangan berbeda dengan pandangan resmi mazhab mereka. Dan itu tidak masalah, ya. Dan itu tidak masalah. Baik. Ala kulli hal, ya, maka pendapat Imam Nawawi ini bisa menjadi pilihan bagi kita untuk diamalkan karena ya lebih memudahkan, ya. Karena apalagi yang mungkin sering bergulat dengan masalah najis atau yang semisalnya seperti bisa seperti tukang jagal atau lupa tidak mencuci bajunya setelah digunakan untuk menyembelih atau yang semisalnya. Baik. Kemudian kembali ke kitabnya, yang kedua, syarat sah kedua adalah menutup aurat. Menutup aurat indal qudrati, ketika mampu. Ya. Walau kana syakhsu, meskipun seseorang itu khalian, sendiri, au fi dzulmatin, atau di dalam kegelapan. Ya. Maka beliau mengatakan syarat yang kedua, syarat sah adalah orang itu harus menutupi aurat. Meskipun dia itu sholatnya sendirian, di dalam kamar misalkan yang sempit ditutup pintunya, tetap nutup auratnya. Atau dia tutup pintu kamarnya, dimatikan lampunya sehingga gelap, dia sendiri gak bisa melihat auratnya, tetap wajib menutup auratnya. Nah, kalau dia sholat dalam kondisi terbuka auratnya, meskipun kondisi kamarnya gelap, dia sendiri gak bisa melihat auratnya, sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah. Dan yang masuk dalam kategori menjadi syarat sahnya sholat adalah menutup warna kulit dari auratnya. Menutup warna kulit dari auratnya. Ya. Baik. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ada beberapa hadis di sini. Di antaranya adalah salah satunya saja kita sebutkan. Ya. Hadisnya Muawiyah ibnu Haid al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Wahai Rasulullah, aurat kami itu mana yang kita harus tutupi, mana yang kita biarkan terbuka. Maka beliau mengatakan, qala ihfaz auratak illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Jaga auratmu, ya, maksudnya tutupi auratmu kecuali di hadapan istrimu atau budakmu. Ya. Atau budakmu, ya. Kemudian beliau mengatakan, qala qultu ya Rasulullah, idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd. Iya. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau mereka itu sesama jenis, maksudnya laki-laki ketemu laki-laki. Iya. Maka beliau mengatakan, ini istata'ta alla yuriyannaka, ya. Alla yarayannaka ahadun fala yarayannaha. Jika kamu mampu, seorang pun tidak melihat auratmu, maka lakukanlah. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, idza kana ahaduna khalian. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sendirian? Qala, maka Nabi SAW bersabda, Allahu haqqu an yustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk dia merasa malu darinya daripada dia merasa malu daripada manusia. Artinya tetap ditutup auratnya. Maka sisi pendalilnya bahwasanya kalau di luar sholat saja disuruh menjaga aurat, apalagi dalam sholat, ya, apalagi di dalam sholat. Ya. Dan diantaranya juga hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah haid tanpa memakai kerudung. Karena kepala rambut wanita termasuk aurat. Ya. Maka hal-hal ini menjadi apa? Menjadi syarat
atau menjadi dalil dari syarat menutup aurat, menjadi syarat sahnya sholat. Baik. Kemudian beliau mengatakan fa in ajiza an satriha, dan apabila dia tidak mampu untuk menutup auratnya, ya, tidak mampu untuk menutup auratnya, shalla ariyan, maka dia diperbolehkan sholat dengan bertelanjang. Kalau memang tidak mungkin, tapi ini hampir menjadi hal yang mustahil, gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia di penjara, dilucuti seluruh pakaiannya, dimasukkan ke dalam sel. Ya, nggak dibelikan akses untuk dapat pakaian, nggak mungkin, sudah gimana. Tapi dia seorang muslim, dizalimi misalkan. Dia harus sholat, maka beliau mengatakan, fa'in ajiza an satriha shalla aryan. Kalau dia nggak mampu menutupi, dia sholat ya dengan bertelanjang. Wala yumi'u birruku'i was-sujudi. Dan tidak perlu berisyarat ruku' dan sujud, bal yutimmuhuma, akan tetapi menyempurnakan rukuk dan sujud. Maksudnya sholat seperti biasa. Sholat seperti biasa. Nggak perlu dengan duduk sehingga tidak terlihat apa auratnya. Dan beliau mengatakan wala i'adata alaihi, dan tidak perlu mengulang kembali. Ya, dan tidak perlu mengulang kembali. Kemudian beliau mengatakan, nah bagaimana atau sifat dari penutup aurat tadi, wa yakunu satrul aurati, dan hendaknya penutup aurat itu bilibasin tahirin, dengan kain yang suci. Dengan kain yang suci. Yang mana kain yang suci tadi dipersyaratkan ya, dia harus menutupi warna dari kulit auratnya. Ya. Warna dari kulit auratnya. Maka kalau misalkan ya, ada seorang wanita misalkan, dia pakai legging transparan, naudzubillah, digunakan untuk sholat. Nah, legging transparan yang terlihat kulitnya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena dia tidak menutupi apa? Tidak menutupi warna kulitnya. Tapi kalau misalkan ada seorang wanita yang sholat misalkan dengan memakai celana jeans, dan auratnya tertutup semua, yang terlihat hanya wajah dan telapak tangan. Ya, tapi dia pakai celana jeans. Secara fikih sah sholatnya, tapi dia berdosa. Ya, secara fikih dia sah sholatnya, tapi apa? Dia berdosa. Berdosanya karena dia masih menunjukkan lekuk tubuhnya. Dianggap sah sholatnya karena batas minimal menutup aurat adalah tertutup warna kulit. Ya. Jadi itu yang dibahas oleh para fuqaha. Ya. Agak dipisahkan dalam hal ini. Ya. Kalau secara sholatnya ya, tetap sah, namun dia berdosa. Ya. Namun dia apa? Dia berdosa. Taib. Kemudian beliau mengatakan qala wa yajibu satruha aidan fi ghairi salati, dan beliau mengatakan dan wajib juga menutup aurat fi ghairi salati, di luar salat, anin nasi, dari manusia, wa fil khalwati, dan juga pada saat bersendirian. Ya, menutup aurat ini bukan hanya kewajiban saat sholat. Bukan berarti pas sholat pakai kerudung, pas selesai sholat kemudian dibuka. Tidak. Ya, menutup aurat ini adalah satu kewajiban yang dilaksanakan di dalam sholat dan di luar sholat. Ya. Bahkan pada saat bersendirian, illa lihajatin, kata beliau, kecuali kalau ada kebutuhan, min iktisalin wa nahwihi, ya. Misalkan karena mandi dan yang semisalnya, ya, maka tidak masalah. Tapi secara asal, ya, hendaknya dia menutup apa? Auratnya. Ya, hendaknya dia menutup auratnya. Wa amma satruha an nafsihi fala yajibu. Ya. Dan menutup aurat dari dirinya sendiri maka hukumnya tidak wajib. Lakinnahu yukrahu, akan tetapi dimakruhkan nadharuhu ilaiha, untuk melihat auratnya sendiri. Ya, kecuali ada kebutuhan. Kecuali apa? Ada dibutuhan. Ya. Maka ala kulli hal menutup aurat ini adalah syarat sahnya sholat, dan di samping itu dia juga wajib ditutupi pada saat di luar sholat. Kemudian karena di sini beliau membahas aurat,
maka sekalian beliau jelaskan juga tentang batasan aurat. Maka beliau mengatakan qala wa auratul dzakari, dan aurat laki-laki ma baina surratihi wa rukbatihi, apa yang ada antara pusar dan lututnya. Wa kadzal amati, demikian pula budak perempuan. Baik. Untuk batasan aurat bagaimana? Yang pertama, untuk laki-laki dan budak wanita. Ya, untuk laki-laki dan budak wanita. Di dalam sholat, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Maka kalau misalkan pada saat sholat, ya, terlihat punggungnya atau terlihat betisnya, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Tapi kalau misalkan pas sholat terlihat pahanya, laki-laki misalkan terlihat pahanya, pakai celana jeans yang anak-anak kekinian itu yang sobek-sobek ya, macam-macam, kelihatan pahanya, nggak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Karena batasannya adalah antara pusar sampai lutut. Ini berlaku bagi laki-laki dan juga budak perempuan. Ya, sekarang perbudakan sudah nggak ada ya. Jadi hanya berlaku untuk laki-laki saja. Baik, wa auratul hurrati, berikutnya, dan aurat wanita merdeka fis salati, dalam salat, masiwa wajhaha, apa-apa selain wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya, zahiran, bagian punggung telapak tangan, wa batinan, dan bagian dalam telapak tangan, ilal ku'aini, hingga pergelangan tangannya. Maka yang kedua, aurat wanita merdeka di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah batasannya sudah kita sampaikan di pembahasan wudhu ya. Telapak tangan yang dimaksud di sini mencakup telapak tangan bagian dalam dan juga bagian luar. Maka ini diperbolehkan untuk terlihat. Ya. Maka ini diperbolehkan untuk terlihat. Ya. Baik, dalilnya apa? Untuk aurat perempuan, dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan hendaknya para wanita itu tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang nampak dari mereka. Ya, kecuali yang nampak dari mereka. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya Ibnu Abi Syaibah dan Musannaf, beliau ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan ma fil kaffi wal wajhi. Maksudnya yang biasa terlihat itu adalah telapak tangan dan wajahnya. Kata sahabat Ibnu Abbas. Ya. Baik. Dan juga hadis yang lain dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan wala tantaqibul mar'atul muslimatu wala talbasul kuffazaini. Dan hendaknya tidak memakai niqab. Maksudnya tidak menutupi wajahnya wanita muslimah, ya. Yang muslimah di sini maksudnya adalah yang sedang ihram. Dan juga tidak memakai penutup tangan atau sarung tangan. Ya, maka Al-Imam Asy-Syirazi beliau menyampaikan, ya, bahwasanya hal ini menunjukkan wanita diperbolehkan dalam beberapa kondisi untuk membuka wajah dan telapak tangan. Misalkan contohnya dalam ihram, ya, dalam satu ibadah. Maka pada saat sholat juga diperbolehkan. Dan ini dikuatkan dengan tafsirannya sahabat Ibnu Abbas tadi. Ala kulli hal, aurat wanita adalah pada saat sholat, yaitu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Taib. Kemudian beliau menyampaikan, amma auratul hurrati kharijas salati, adapun auratnya wanita merdeka kharijas salati, di luar salat. Auratnya wanita merdeka di luar salat, fajami'u badaniha, maka seluruh badannya, hatta wajah dan telapak tangan. Hatta wajah dan telapak tangan. Ya. Baik, maka sesuai yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, cadar itu syariatnya mazhab Syafi'i. Harusnya. Ya. Ya, tapi ya mungkin ada sebagian dari kaum muslimah yang belum memakai cadar, ya.
Ya, maka ya mungkin mengikuti pendapat yang lain mengatakan bahwasanya cadar tidaklah suatu kewajiban tapi kesunahan, ya. Maka ya silakan mereka memilih pendapat tersebut. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya seperti memakai cadar, maka ini termasuk syariat. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan diwajibkan. Ya, karena itu termasuk apa? Aurat. Ya, masuk apa? Masuk aurat. Ya. Kecuali kalau merasa aman dari pandangan laki-laki, tidak ada laki-laki misalkan, semuanya perempuan, ya. Nanti masalah. Atau mungkin di luar rumah nggak ada apa namanya laki-laki yang lewat misalkan, nah, tidak masalah. Tapi kalau misalkan apa namanya pas berkumpul gitu ya, pas serawung atau apa dengan orang yang bukan mahramnya, maka termasuk yang diwajibkan untuk tidak terlihat adalah wajahnya juga, ya, wajahnya juga. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa auratuha, dan aurat wanita, ya, fil khalwati pada saat bersendirian kadzakari seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Dalam artian ketika wanita itu sendiri, ya, ketika wanita itu sendiri, maka hendaknya tidak membuka seluruh tubuhnya, kecuali kalau memang ada kebutuhan di situ, ya. Dan batasannya adalah antara pusar sampai lutut, ya. Jadi kalau misalkan pas sendiri ya di rumah atau pas tidur atau apa, ya, maka hendaknya tidak dibuka seluruh tubuhnya. Tetap ada sesuatu yang menutupi apa? Tubuhnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wal auratu lughatan, dan aurat ini secara bahasa beliau memberikan penjelasan, ya. Aurat secara bahasa artinya an-naqsu, kekurangan. Wa tutlaqu syar'an, dan dimutlakkan secara syar'i ala ma yajibu satruhu, atas sesuatu yang wajib untuk ditutupi. Wa huwal muradu huna, dan itu adalah maksud dalam pembahasan ini, ya. Ala ma yahrumu nadharuhu, bagi orang yang haram untuk melihatnya. Wa dzakarahul ashabu fi kitabin nikah, dan apa namanya para fuqaha Syafi'iyah membahas pembahasan aurat ini, ya, aurat nadhar fi kitabin nikah, dalam pembahasan nikah. Ya, dalam pembahasan apa? Nikah. Ya, jadi apa namanya aurat itu ada dua kalau dalam pembahasan fikih Syafi'i. Ya, aurat nadhar sama aurat satr. Aurat nadhar sama aurat satr. Aurat yang wajib bagi si pemilik aurat untuk menutupi, dan aurat dari sisi orang lain haram untuk melihatnya, gitu ya. Dan ini semuanya tadi berhubungan dengan aurat menutupi, ya. Adapun aurat diharamkan untuk melihatnya, maka ini nanti pembahasannya pada pembahasan kitab nikah. Tapi mungkin kita akan singgung sedikit, ya, mungkin batasan aurat nazar, aurat melihat, ya. Secara umum antara laki-laki dan wanita, hukum asalnya, ya, tidak diperbolehkan bagi wanita melihat kepada laki-laki maupun laki-laki melihat kepada wanita di seluruh bagian badannya. Jadi aturan ghadul basar itu bukan hanya berlaku untuk laki-laki, berlaku juga untuk wanita. Dan itu yang menjadi muktamad mazhab Syafi'i. Pilihannya Imam Nawawi. Ya. Jadi ghadul basar, menundukkan pandangan, itu juga berlaku bagi wanita terhadap laki-laki. Kecuali kalau ada kebutuhan. Misalkan apa? Di antara kebutuhan, contohnya para ulama memberikan contoh dalam masalah muamalah. Dalam masalah apa? Muamalah. Ya. Karena sama-sama nggak melihat, ya, khawatir nanti misalkan dia order kemudian mau ngambil barang, ya, misalkan kemudian khawatir bukan orangnya misalkan gitu, ya. Kan ya bahaya gitu, ya. Tadi kayaknya sudah ngambil, belum mengambil saya gitu loh. Tadi suaranya siapa ya gitu. Karena nggak dilihat gitu. Maka ada kebutuhan di sini, maka boleh misalkan ibu-ibu melayani bapak-bapak misalkan, kemudian dipastikan orangnya gitu, ya. Maka boleh dalam jual beli. Atau mungkin dalam urusan persaksian, misalkan dalam persidangan, ya, butuh saksi atau apa, maka boleh melihatnya. Kemudian termasuk juga dalam pengobatan, kalau memang dibutuhkan, ya, maka diperbolehkan melihatnya. Termasuk juga yang diperbolehkan melihat adalah dalam urusan taklim, pengajaran, ya, urusan taklim atau pengajaran. Ya, jika memang dirasa harus melihat langsung, karena ada beberapa materi pelajaran
Itu yang nggak bisa kalau misalkan tidak dilihat secara langsung gitu. Ya, tidak dilihat apa? Secara langsung. Akan kesulitan. Ya, akan sulitan. Ya misalkan contohnya kayak mungkin kalau pelajaran umum ya matematika. Itu harus nyatet terus kan gitu. Harus nyatet terus. Kalau misalkan pakai satir gitu kan, nyatet digeser, dilihat geser lagi, nyatet lagi. Itu nggak selesai pelajarannya gitu ya. Jadi harus apa? Harus dijelaskan. Maka dalam hal-hal yang memang ada kebutuhan di situ itu diperbolehkan. Namun di luar dari itu hukum asalnya tidak diperbolehkan. Selama mereka adalah ajnabi. Baik. Kembali ke pembahasan ini. Kemudian beliau mengatakan qala ats-tsalitsu, yang ketiga. Syarat sah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullah taala wa tsalitsu, yang ketiga al-wuqufu, berdiri ya atau berada ala makanin tahirin, di atas tempat yang suci. Syarat yang ketiga, untuk menjadi syarat sahnya sholat, dipastikan tempat sholatnya itu suci. Ya. Maksudnya apa? Apakah seluruh tempat, dalam artian misalkan sholat di masjid, seluruh masjid harus suci? Ya. Misalkan sholat di kamar, apakah seluruh kamar harus suci? Ya. Maka beliau menjelaskan, fala tasihhu sholatu syakhsin, maka tidak sah sholat seseorang, yulaki, yang menyentuh ya ba'du badanihi, sebagian badannya, au libasihi, atau pakaiannya, najasatan, kepada najis. Maka yang dimaksud tempat dipersyaratkan suci adalah tempat-tempat yang bersentuhan dengan badannya atau pakaiannya secara langsung pada saat sholat dilaksanakan. Maka misalkan kita sholat di atas sajadah seperti ini atau karpet, ya, atau sajadah lah, mungkin sajadah. Ya. Ada beberapa tempat di sajadah itu yang mungkin ada najisnya. Namun ketika kita sholat, kita tidak akan menyentuhnya. Misalkan ini sajadah ini di pojokan sana, misalkan ada kotoran ayam. Pojokan sajadah itu ada kotoran ayam. Kita pas sujud, pas ruku, pas duduk, tubuh kita, pakaian kita enggak terkena kotoran ayam tadi. Apakah sholatnya sah? Sah. Duh, katanya dipersyaratkan tempatnya harus suci. Iya, yang dimaksud tempat harus suci adalah tempat yang bersentuhan langsung kepada badan atau pakaian. Ya, kalau enggak bersentuhan ya tidak. Ya. Hanya saja para ulama menyampaikan kalau najisnya itu benar-benar dekat, makruh hukum sholatnya. Meskipun tetap sah, tapi makruh. Ya, istilah para fuqaha disebut dengan as-sholatu ma'a muhadzatin najasah. Salat berdampingan dengan najis, gitu ya. Salat berdampingan dengan najis maka ini makruh. Maka di sini beliau menyampaikan maka kalau sampai badannya atau pakaiannya menyentuh tempat yang ada najisnya, salatnya tidak sah. Fi qiyamin, pada saat berdiri, au qu'udin, atau duduk, au ruku'in, atau ruku', au sujudin, atau pada saat sujud. Ya. Baik, maka ini semuanya dipersyaratkan. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya ada beberapa dalil yang disampaikan oleh para fuqaha, tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau memilih dalil hadisnya orang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid. Ya, kemudian hadisnya masyhur, orang itu kencing di masjid, kemudian para sahabat mau marah, ditahan Nabi, kemudian Nabi menyampaikan, menasihati orang tadi, kemudian memerintahkan para sahabat ya untuk mengambil air dan mengatakan subbu alaiha dhanuban min ma. Siramlah tempat kencingnya orang tadi dengan seember air. Tujuannya untuk mensucikan tempat tersebut supaya nanti bisa digunakan untuk sholat. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berdalil dengan ini. Ya. Meskipun beberapa ulama yang lain berdalil dengan hadis lain. Misalkan Imam Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i, beliau berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan, ya, bahwasanya sahabat Ibnu Umar mengatakan, naha Rasulullah SAW an yusalla fi sab'i mawatin. Nabi SAW melarang sholat di 7 tempat.
Di antaranya fil masbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'atit tariqi wal hammami wal wa ma'atinil ibili wa fawqal Ka'bah. 7 tempat tadi adalah yang pertama tempat sampah. Yang kedua adalah majzarah, tempat penyembelihan hewan. Yang ketiga kuburan. Yang keempat tengah jalan. Yang kelima tempat pemandian umum. Yang keenam tempat istirahatnya onta, ya, tempat ngasuhnya onta. Yang ketujuh adalah di atas Ka'bah. Nabi melarang semuanya. Imam Syirazi mengatakan, ya, Al-Imam Syirazi mengatakan dan juga beberapa ulama yang lain mengatakan, hadis ini menjadi salah satu dalil bahwasanya kesucian tempat menjadi syarat sahnya sholat. Karena Nabi melarang sholat di tempat sampah dan sholat di tempat penyembelihan hewan, taklilnya, alasan hukumnya karena di situ tempat najis. Ya, di situ tempat najis. Ya. Tapi ala kulli hal itu beberapa dalil dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para fuqaha. Ya. Kemudian, bagaimana kalau misalkan orang itu ketika sholat, ini masalah ya, masalah turunan. Orang sholat kemudian kena najis. Orang sholat ya, kemudian kena najis. Misalkan sholat pas sholat id misalkan, taruhlah pas sholat id. Ya. Pas sholat id di luar, ya tiba-tiba ada burung lewat, buang kotoran kena kopiahnya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Para fuqaha menyampaikan, maka ketika ada najis yang datang di tengah sholat dan mengenai dia dilihat. Kalau memungkinkan dia untuk berpisah dengan najis itu, maka dilakukan ketika itu juga. Contoh tadi, najisnya berada di songkoknya. Ya. Dan memungkinkan untuk berpisah, misalkan apa? Ya, songkoknya dilepas langsung dibuang. Maka ini tidak mengganggu keabsahan sholat, tidak membatalkan sholat. Dia tetap sholat. Selama tadi, dia langsung membuang. Selama tadi apa? Dia langsung membuang. Tapi kalau najis itu tidak bisa berpisah dari dia, maka dia harus membatalkan sholat. Maka dia harus membatalkan sholat. Misalkan, najisnya atau kotoran burung tadi itu kena sarungnya. Dia cuma pakai celana pendek. Kan nggak mungkin dilepas celananya, kan gitu ya. Maka dia harus batalkan sholatnya, dibersihkan. Ya, karena tidak mungkin dia terlepas dari najis itu. Ya. Tapi dalilnya apa? Dalilnya tadi hadisnya Nabi SAW, beliau buang sandalnya. Beliau apa? Buang sandalnya. Di situ memungkinkan berpisah dari najis. Maka sholatnya tidak batal. Ya, tidak perlu membatalkan sholatnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka membatalkan sholatnya karena dia sudah tidak terpenuhi syarat sah sholatnya. Baik. Ini kita lanjutkan sedikit, mungkin adzan sebelumnya. Monggo adzan dulu. Allah
Kita lanjutkan dua syarat lagi. Qala musannif rahimahullah taala warabi'u, syarat yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui terhadap masuknya waktu salat. Au dhannu dukhulihi, atau memperkirakan sudah masuk waktunya salat, bil ijtihadi, dengan usahanya dia mencari tahu waktu salat. Ya. Maka syarat yang keempat adalah dia mengetahui secara yakin atau paling tidak dzan ghalibnya atau prasangka kuatnya sudah masuk waktu sholat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasanya salat itu wajib bagi orang mukmin, ya, dia sudah diwajibkan ketetapannya dengan batas waktu tertentu, mauquta. Ya, oleh karenanya seorang tidak boleh dia sholat di luar waktu sholat, kecuali kalau memang ada alasan yang diperbolehkan. Ya, hukum asalnya tidak boleh. Dan hendaknya ketika seorang itu ingin melaksanakan sholat, paling tidak dia memiliki pengetahuan tentang waktu sholat sudah masuk atau belum. Ya, entah itu dari melihat langsung ke arah matahari, atau mungkin sekarang ada HP waktu sholat, atau melihat jam yang ada di masjid-masjid, ya. Maka ini semuanya adalah sarana yang digunakan untuk mengetahui waktu sholat. Oleh karenanya beliau mengatakan falau shalla bi ghairi dzalik, kalau dia sholat tanpa ada upaya sama sekali, lam tasih sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in shadafal waqta, meskipun dia sudah sesuai waktunya, maka hukumnya tidak diperbolehkan seseorang itu sholat tanpa ada upaya untuk mengetahui waktu. Misal, ada orang yang dia bangun tidur tanpa melihat jam, tanpa melihat apapun, dia bangun, ya, dia teringat belum sholat zuhur. Ya sudah, dia habis itu wudhu, kemudian langsung sholat saja. Ya, dia tanpa ada upaya untuk melihat ini sudah waktu zuhur atau belum waktu zuhur atau sudah lewat waktu zuhur. Ya, dia sudah langsung sholat. Maka para ulama mengatakan sholatnya tidak sah. Mengapa? Tidak ada upaya sama sekali untuk mengetahui waktu sholat. Ya. Sedangkan syarat sahnya sholat itu adalah mengetahui waktu sholat. Mengetahui waktu sholat. Maka minimal paling tidak ada upaya untuk mengetahui waktunya. Baik. Mengapa kok dihukumi tidak sah? Karena ada kaidah fikih yang berbunyi al-ibratu fil ibadati ma fi nafsil amri wa ma fi dhannil mukallaf. Yang dianggap dalam satu ibadah itu adalah apa yang terjadi sebenarnya plus ditambah juga perkiraan dari si pelaku ibadah.
Maka kalau misalkan taruhlah dia memang benar sholat di waktu zuhur, tapi dia tidak punya dhon sama sekali, tidak punya prasangka sama sekali, karena dia tidak ada upaya tadi, nggak ada lihat jam, nggak mungkin punya prasangka. Prasangka didapat dari upaya kan gitu. Nggak ada upaya sama sekali, nggak ada prasangka sebenarnya dia. Ya, cuma ingat nggak sholat zuhur, belum sholat zuhur langsung sholat. Ya, maka meskipun dia tepat di waktu sholatnya, tapi dia tidak ada dhon sama sekali, maka dianggap tidak ada dhonnya dan tidak disahkan ibadahnya. Ya, dengan kaidah fikih tadi. Baik. Syarat yang kelima, qala wal khamisu, yang kelima, istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Kiblat yang dimaksud itu apa? Beliau mengatakan ai al-ka'bati, yaitu Ka'bah. Ya. Dan beliau mengatakan summiyat kiblatan, Ka'bah dinamakan kiblat li'annal musalli yuqabiluha, karena orang yang sholat pasti akan menghadap ke arahnya. Ya. Wa ka'batun lirtifa'iha, dan dinamakan Ka'bah karena dia bangunan yang meninggi di atas tanah. Ya. Wastiqbaluha, dan menghadap kiblat yang dimaksud bisodri, dengan dadanya. Ya. Syartun, merupakan syarat liman qadira alaihi, bagi orang yang mampu. Ya. Maka yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu yang dianggap adalah dadanya ketika dia berdiri. Ya. Ketika dia berdiri. Maka kalau misal ada orang sholat, kemudian dia menoleh. Kemudian apa? Dia menoleh. Ya, melihat ada apa, duar gitu ya, sholat, noleh, oh memang gitu. Sholatnya tetap sah, selama dadanya tidak berpaling dari arah kiblat. Tapi kalau dia menoleh sambil mengarahkan dadanya, maka sholatnya batal. Ya, maka sholatnya apa? Batal. Ya, oleh karenanya yang dianggap menghadap kiblat itu hitungannya dada. Ya, hitungannya dada. Ini bagi orang yang berdiri, yang mampu, kata beliau. Makanya mampu di sini berdiri atau duduk. Tapi bagaimana kalau misalkan dia tidur? Kalau mampu dadanya tetap dadanya. Misalkan dengan miring. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, misalkan dia mustalqon apa namanya? Berbaring, ya, berbaling. Ya. Maka yang dianggap adalah kalau bisa wajahnya dan telapak kakinya tetap dihadapkan ke arah kiblat. Ya. Makanya beliau mengatakan liman qadira alaihi, jika mampu untuk melakukan hal itu, untuk menghadap kiblat dengan dadanya. Ada yang nggak mampu seperti tadi, orang yang tidur, ya nggak bisa sholat kecuali dengan tidur, makanya nggak bisa dadanya. Ya. Makanya paling tidak wajahnya, bantalnya agak diangkat sedikit, kemudian wajahnya menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Kemudian beliau membuat pengecualian, ada sholat yang dia diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Hukum asalnya sholat harus menghadap kiblat. Tapi ada dalam beberapa kondisi boleh sholat tidak menghadap kiblat. Dia mengatakan, wastathnal musannifu, dan mengecualikan penulis, madzakarahu, apa yang sudah beliau sampaikan, makanya mengecualikan tentang syarat sahnya itu menghadap kiblat. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati, dan boleh tidak menghadap kiblat fi sholati, dalam sholat, fi halataini, dalam dua kondisi. Dua kondisi ini memperbolehkan orang untuk tidak menghadap kiblat waktu sholat. Kondisi yang pertama beliau mengatakan, fi syiddatil khaufi, ketika adanya rasa takut, tapi rasa takut yang berkecamuk. Fi qitalin, dalam peperangan. Ya. Mubahin, yang diperbolehkan. Maka di sini kondisi pertama adalah pada saat berkecamuknya perang. Ya, maka tidak termasuk kalau perangnya belum berkecamuk. Makanya berkecamuk di sini adalah ketika sudah di medan perang, sudah bertempur. Bukan tempur jarak jauh, ya. Sniper versus sniper gitu, ya tetap sholatnya ngadep kiblat. Tapi kalau misalkan pertempuran langsung di medan pertempuran, ya, maka di sini ketika bertemu langsung ini termasuk hal yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat.
Ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat fi qitalin mubah, peperangan yang diperbolehkan. Peperangan yang diperbolehkan. Maksudnya apa peperangan yang diperbolehkan? Yaitu peperangan misalkan orang muslim melawan orang kafir. Boleh. Ya, misalkan sekarang saudara kita di Gaza melawan orang Yahudi. Ya, pas perang kota misalkan ya, perang kota. Maka mereka boleh perang Syiddatul Khauf. Ya, bisa diamalkan itu kalau misalkan tidak memungkinkan. Ya, dan itu perang yang boleh. Karena melawan orang kafir, jelas kafir. Enggak ada yang ragu oleh orang Yahudi itu kafir. Ya. Baik. Atau misalkan orang muslim melawan orang muslim, tapi yang muslim satunya itu adalah bughat. Ya, bughat seperti yang dilakukan oleh sahabat Ali terhadap orang-orang Khawarij. Ya. Merangi para bughat, pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Maka tidak termasuk perang yang mubah adalah ketika bughat menghadapi orang muslim yang tidak bughat. Maka bagi muslim yang menghadapi pemberontak tadi, mereka boleh tidak menghadap kiblat. Tapi kalau yang pemberontaknya nggak boleh. Karena hukumnya memberontak itu diharamkan, tidak boleh. Ya. Maka di sini beliau mengatakan fi qitalin mubah. Syarat pertamanya dia harus mubah. Maka tidak termasuk perang yang tadi. Perang seperti apa? Bughat melawan kaum muslimin yang adil. Dan perang dan salat ini mencakup fardhon, salat fardu, kanatis salatu, salat tersebut au naflan atau sunnah. Maka salat yang boleh dilaksanakan pada saat peperangan dengan tanpa menghadap kiblat itu semua salat baik fardu atau sunnah. Ini kondisi pertama, ya. Kondisi pertama apa? Ketika peperangan. Kondisi yang kedua yaitu pada saat safar, tapi ini ada syaratnya. Enggak semua sholat, ya, dan enggak semua kondisi. Ya, safar ini ada syaratnya, enggak mutlak semuanya gitu ya. Kadang-kadang yang salah memahami, ya safar boleh enggak ngadep kiblat, ya sudah sholat zuhur enggak usah ngadep kiblat. Enggak. Ada catatannya, ya. Para ulama tidak memutlakkan seperti itu, apalagi fikih. Fikih itu penuh dengan perincian yang cukup jelimet, gitu ya. Maka di sini beliau mengatakan untuk safar rukhsah yang diberikan, beliau mengatakan wa finnafilati, dan dalam sholat sunnah, fis safari pada saat safar, ala rahilati di atas tunggangannya. Ya. Falil musafiri, maka bagi musafir safaron dengan safar mubahan yang boleh, walau qasiron meskipun jarak pendek, at-tanaffulu sholat sunnah sauba maqsidihi menghadap arah tujuannya. Ya. Maka di sini sholat yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat pada saat safar, yang pertama dia itu sholat sunnah. Sholat wajib tetap menghadap kiblat. Sholat wajib tetap menghadap apa? Kiblat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilati. Beliau salat sunnah di atas tunggangannya. Qibala ay wajhin tawajjaha, ke arah manapun tujuan beliau. Ya. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau juga salat witir di atas tunggangannya. Ghaira, hanya saja annahu beliau la yusalli 'alaiha, tidak salat di atas kendaraan al-maktubata, salat wajib. Maka yang diberikan rukhsah hanya salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib harus menghadap kiblat. Ya, harus menghadap apa? Menghadap kiblat. Ya. Kalau misalkan tidak menghadap kiblat, ya, maka dia harus mengulang salatnya. Maka dia harus apa? Mengulang salatnya ketika pada saat safar. Karena yang diberikan rukhsah oleh syariat hanya salat sunnah, bukan salat wajib. Syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, salatnya dilaksanakan di atas kendaraan ataupun pada saat perjalanan, bukan pas berhenti. Maka kalau misalkan naik kendaraan kemudian berhenti, bisa ngadep kiblat, ya tetap harus ngadep kiblat, nggak boleh membelakangi kiblat atau menyampingi kiblat. Ya. Makanya beliau mengatakan ala rahilah. Syarat yang ketiga, safarnya harus safar mubah, safar yang diperbolehkan oleh syariat. Maka safar yang maksiat dengan tujuan maksiat tidak diperbolehkan. Iya, sholat sunnah, misalkan safar sini Jakarta,
mau merampok, di tengah jalan mau sholat duha, misalkan perampoknya, ya Masya Allah ya, karena dieling-eling di pondok, ya jari kiai ini sholat duha itu ngelancar rezeki, ya katanya ngerampok iki, muka-muka lancar misalkan, naudzubillah, pemikiran yang sangat-sangat berbahaya gitu ya. Maka dia sholat duha di pertengahan jalan gitu ya. Kemudian dia mengambil rukhsah ini, sholat duhanya nggak dianggap, tidak dianggap sah. Ya. Safarnya harus safar apa mubah. Ya. Kemudian yang keempat, safarnya itu baik safar yang jauh atau safar pendek. Safar jauh itu safar yang boleh orang untuk qashar. Safar pendek itu safar yang tidak boleh orang untuk qashar. Itu safar jauh dan pendek. Ya, kalau safar jauh itu jaraknya 4 burd atau 16 farsakh. Ya, dalam hadis, dalam riwayat dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Dikonversikan kalau dalam satuan modern sekitar 84 km. Ya. Itu jarak yang jauh. Kurang dari itu berarti jarak pendek. Maka sholat sunnah menghadap selain kiblat di atas kendaraan itu boleh meskipun safarnya safar pendek. Ya. Safarnya apa? Safar pendek. Taib. Kemudian beliau menjelaskan tata caranya. Beliau mengatakan qala waraqibud dabbati, dan penunggang kendaraan la yajibu alaihi wad'u jabhatihi, tidak wajib meletakkan keningnya ala sarjiha mathalan, di atas pelana hewannya. Bal yumi'u biruku'ihi wa sujudihi, akan tetapi boleh dia berisyarat dengan rukuk dan sujudnya. Wa yakunu sujuduhu ahfadha min ruku'ihi, dan sujudnya lebih merunduk daripada rukuknya. Ya, maka kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah, bukan sholat fardu. Maka kalau sholat sunnah diperbolehkan, ya, dia tidak menghadap kiblat dan diperbolehkan dia tidak berdiri. Karena secara asal berdiri itu rukun untuk sholat fardu. Ya. Makanya beliau mengatakan boleh dengan duduk sambil berisyarat. Ya, berisyarat maksudnya rukuknya ya seperti ini, kemudian sujudnya lebih merunduk. Ya, jadi seperti itu. Dan ini tadi hanya berlaku untuk sholat sunnah, bukan untuk sholat wajib. Sholat wajib ya harus melaksanakan secara sempurna. Kalau tidak bisa, ya maka harus dilaksanakan ketika bisa. Ya, kalau keluar waktunya maka diqadha gitu ya. Maka apa? Diqadha. Kemudian beliau mengatakan qala wa ammal masyi, apabila orang itu safarnya sambil jalan kaki. Zaman dulu banyak, sekarang sudah enggak ada. Kalau misalkan safarnya jalan kaki, fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu, maka dia rukuk sujud seperti biasa. Karena jalan kaki, enggak naik apa-apa. Rukuk sujud seperti biasa. Wa yastaqbilu qiblata fihima, dan ketika rukuk dan sujud harus ngadep kiblat. Misalkan dia safar jalan kaki ke arah timur. Maka ketika dia takbiratul ihram menghadap ke kiblat, kemudian Allahu Akbar, kemudian jalan. Ya, salat sunnah ya, tapi ini salat sunnah. Jalan ke arah timur. Waktu rukuk dia ngadep lagi, putar balik ke arah barat rukuk. Maka menghadap kiblat. Setelah itu i'tidal sami Allahu liman hamidah, boleh jalan lagi ya, timur. Mau sujud ngadep barat lagi, rukuk. Jadi seperti itu, sujud. Ya. Demikian juga pas duduk di antara dua sujudnya dan juga tasyahudnya. Maka beliau mengatakan wala yamshi kecuali apa namanya dia menghadap ke arah kiblat pada saat rukuk dan sujud. Wala yamshi, dan tidak berjalan illa kecuali fi qiyamihi, pada saat dia posisi berdiri. Pada saat dia posisi berdiri ya. Entah itu berdiri takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, atau i'tidal. Ya. Wa tasyahudihi, dan juga pada saat tasyahud. Jadi pada saat tasyahud boleh dia sambil jalan. Ya, tapi duduk di antara dua sujud maka tidak. Ya, dia tetap apa? Duduk. Baik. Demikian ini tadi pembahasan tentang 5 syarat sahnya sholat. Ya, yang kurang lebihnya secara ringkas ya. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga, ya, berdiri atau berada di atas tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, kelima, menghadap ke arah kiblat dengan perincian yang sudah kita sampaikan. Demikian, wallahu ta'ala alam. Wassalillahumma wasallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.